Parkir susah. Mundur, mundur. Sembilan. Monitor saya sedang. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Sengaja ya. Sengaja ya. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya. Jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini Nah. kalau sampai double ya. Ini kan Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara. Apa Iya. sih harus masalahkan sampai kenapa jaksa hadir kenapa Bapak permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak. nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti yang Bapak permasalahkan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya. Iya, Bukan itu. ada tendensi Gini, apa begitu. kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib, bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Itu. Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi periksa identitas lagi. Nah, Begitu ya. ini peristiwa ini baru. Saya juga belum mengalami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya. Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Wong ngadapi saya kok takut. Pak Pala, upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Pala selanjutnya Pak pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Ya, oke. Ya. Saat ini mengingat kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak. Mas saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita telah melihat tentang kasus ijazah palsu Gibran Rakabuming Raka. Nah, setuju sekali rakyat udah muak dengan pengadilan dan hakim-hakim yang jadi pelindung penguasa-penguasa bejat. Apa iya harus diciptakan generasi pembohong untuk memimpin negeri sebesar Indonesia? Jika masih tunda-tunda, orang di Pulau Jawa segera bentuk tim Nepal untuk bersihkan para penegak hukum yang tidak becus menangani persoalan negara. Tolong bapak-bapak pemangku kuasa bertindak secara jujur dan adil demi wibawa NKRI. Inilah kalau tajam di bawah tumpul di atas. Jangan takut, demi kebenaran Allah selalu menjaga
hambanya yang menjalankan kebenaran lebih cepat lebih baik wapresnya mundur yang tak mampu menjalankan tugas sebagai wapres yang pelongo-pelongo payah. Beliau kalau wapresnya bapak dan anak sama wadusnya tidak ada punya jiwa kastria. Seharusnya kalau dia benar betul datang ke pengadilan hakim tertinggi di hukum negara ini, maka seharusnya wajib bagi hukum memanggil paksa bapak dan anaknya. Nanti rakyat yang kasih keputusan, bukan KPU, bukan hakim, bukan polisi. Hukum di negara Indonesia ini susah, tidak ada kejujuran, memalukan penjabat tukang ngibul semuanya. Memang berat hadapi penguasa dibuat berbelit-belit dan mengulur-ngulur waktu biar rakyat bosan. Gimana Indonesia bisa maju sedangkan pemimpinnya orang-orang yang mundur? Kebenaran akan mencari jalannya, maju terus Pak Subhan. Palal, ayo kawal rakyat Indonesia. Rakyat mengawasi, banyak mata mengawali ini. Harus junjung tinggi kebenaran, kejujuran, lambang, timbangan. Jangan sampai hanya pajangan tanpa makna. Gimana mau jadi pemimpin dipanggil hakim perkara dirinya sendiri, datang tunjukkan jiwa kesatria Anda. Wapres presiden harus memberhentikan wapresnya. Ya Allah, ya Robi, hambanya hanya manusia yang tolonglah yang berbuat zolim di negeri ini, azab mereka yang membuat rusak negeri. Tunda terus sampai kiamat, kapan kelarnya? Secara jujur, nggak punya ijazah dan nipu penjara. Coba kalau rakyat langsung penjara Jokowi, Gibran akan cepat selesai. Semoga para penegak hukum bertugas sesuai tugas dan fungsinya secara undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita. Jika ketidakkebenaran, kejahatan, penipuan dibela oleh hukum, maka negara dalam masalah besar. Negara seperti ODGJ. Boleh atau tidak? Undang-undang ditambah lagi setiap ada kasus penjabat negara. Setiap ada negara, undang-undang nambah. Hebat ini republik macam apa? Makzulkan Gibran Pak Hakim, maluin Indonesia saja. Muak kita lihat hukum di Indonesia, lebih baik kita nepalkan saja. Memang masih kuat pengaruh Pak Dedi Konoha. Setuju bantai rame-rame jika terbukti dan masih ngingot mempertahankan kemungkaran. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Itu sudah sunat Allah. Segera yang melanggar, melenceng dari undang-undang, peraturan di negara Republik Indonesia ini jangan dibiarkan terus usut sampai tuntas. Siapapun orangnya, jangan pilih bulu akan jadi presiden buruk ke depannya. Jika para penjabat yang bermasalah dibiarkan tanpa bersentuh hukum, negara Indonesia kalau ingin maju dan rakyatnya bahagia sejahtera harus berani bersih dari penjabat-penjabat yang bermasalah dengan hukum. Segera pemakzulkan Gibran dan juga bapaknya. Rekayasa hukum di negeri ini mengerikan. Kebohongan demi kebohongan, bahkan perangkat-perangkat negara dipakai untuk membuat orkestra kebohongan. Terus berjuang demi menegakkan keadilan dan demokrasi. Mantap, lanjutkan para pejuang kebenaran. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi semua orang-orang yang akan membuktikan kebenaran demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Hakim akan diselesaikan oleh rakyat. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, apa susahnya kuasa yang jadi jaminan di penjara? KPU sama jaksa sama-sama rezim Jokowi, semua PKI tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Termul memang begitu. Lihat saja nanti ujung-ujungnya. Hakim pasti keputusannya meletre alias meleyot alias tidak objektif. Inilah hukum Indonesia, lemah untuk orang yang punya uang, tugas tegas untuk rakyat kecil. Masalah penguasa aparat penegak hukum banyak tidak punya malu demi melindungi pembohong. Rakyat kecewa tidak berbuat apa-apa. Penegak hukum atau aturan hukum sedang dalam uji kepatutan, kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan pada kebenaran dalam menetapkan kesimpulan akhir. Sulit mencari keadilan di negara Indonesia karena penegak hukum kita lebih kuat daripada penguasa serta mantap penguasa yang korupsi. KKN, bapak anak ngak pada punya ijazah
pantas pelongo-pelongo. Orang normal itu punya etika dan tata krama dalam segala hal termasuk berpolitik. Jangan-jangan ngatar Jokowi atau tahu ijazah hanya asli, kata polisi. Gimana tuh 10 tahun berkuasa ditanya ijazahnya? Susah sekali dijawabnya. Penegak hukum, hakim, kejaksaan sudah dipenuhi termul-termul, dan ini yang wajib dimasukkan ke dalam got. Semoga langsung kalau Fufafa langsung dimakzulkan supaya NKRI cepat damai. Jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang yang tukang berbohong. Ijazah aja bohong, apalagi kebijakan dipastikan ngibul. DPR kok diam terus, padahal jelas Gibran telah melanggar aturan. Kenapa Dewan diam seribu bahasa? Terutama PKS, Demokrat, PDI, ayo hak angket dan makzulkan. Jangan-jangan DPR juga sudah dibungkam. Apa artinya wakil rakyat? Yang tahu hukum kok tidak malu ya? Ada hal-hal kayak SPT ini. Sebenarnya orang yang punya kuasa seperti kejaksaan masa tidak tahu prosedur hukum sehingga SPT ini memalukan. Menurut RG, kalau sidang ditunda-tunda maka di situ akan dibuat kecurangan. Rakyat sudah tahu. Sudahlah, wahai jangan jaksa KPU, Anda jangan melindungi perampok jabatan yang tidak punya ijazah untuk merampok. Harusnya tugas hakim mentahkan pengacara tidak sah. Kuasa hukum ganti perka awal otomatis diganti kuasa hukumnya. Hakim sudah tunjukkan order Mulyono. Kalau ditunda terus akan terjadi seperti pemilihan wapres. Ujung-ujungnya mereka menang lagi masalah ijazah bapak dan anak. Hati-hati pesanan hukum. Kebohongan, kebohongan akan mempertahankan kebohongannya, sedangkan kejujuran harus mempertahankan kejujurannya. Sedangkan penonton juga tahu mana yang bohong dan mana yang jujur. Kebohongan akan semakin tampak pelongo-pelongonya. Nah, sekian pembahasan kita teman-teman. Terima kasih.